Halo semuanya para pejuang PTN. Kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan kuadrat. Kita mulai dari bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan A, B, dan C-nya merupakan elemen bilangan real. Nah, contohnya kita punya bentuk X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Dalam hal ini, nilai A-nya sama dengan 1, nilai B-nya 6, dan C sama dengan 5. Nah, untuk penyelesaiannya, penyelesaian dari persamaan kuadrat itu ada tiga cara. Yang pertama dengan pemfaktoran. Nah, tentu kalian nggak asing ya dengan cara pemfaktoran ini sudah dipelajari dari tingkat SMP sudah belajar. Nah, kita gunakan contohnya yang pertama tadi ya, X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, kalau cara pemfaktoran, nih X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0, kalian cari dua buah bilangan. Kalau dikalikan sama dengan 5 dan dijumlahkan sama dengan 6. Nah, apakah dua bilangan itu? Ya, jelas yaitu 5 dikali 1 dan 5 ditambah 1. Jadi bisa kita tuliskan jadi X plus 5 dan X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini namanya faktornya ya, X plus 5 dan X plus 1 ini. Nah, kalau ini kita sudah sama dengan kan 0, jadi X plus 5 sama dengan 0, dan X plus 1 sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X sama dengan minus 5, dan X-nya sama dengan minus 1. Nah, inilah yang disebut sebagai akarnya. Ya, penyelesaian ini disebut sebagai akar. Lalu juga ada akarnya. Maka akarnya yaitu min 5 dan min 1. Dia cara pertama yaitu dengan pemfaktoran. Kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, cara melengkapkan kuadrat sempurna ini memang jarang digunakan ya, karena langkahnya yang cukup panjang. Tetapi kalian juga harus tahu ya, karena melengkapkan kuadrat sempurna ini nanti sering akan kita gunakan di dalam bentuk materi lingkaran maupun irisan kerucut. Nah, cara menyelesaikannya seperti apa? Nah, kita bentuk dulu X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Nah, caranya ini X kuadrat plus 6X ini kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Yaitu X kuadrat plus 6X plus, nah, yang belakang ini supaya jadi kuadrat sempurna, ini kita eh, tambahkan dengan 9 ya. Karena kalau ditambah dengan 9, ini akan menjadi X plus 3 dikuadratkan. Nah, tapi harus disinkronkan ya teman-teman. Karena ini tuh plus 5, pada sini plus 9, maka harus disinkronkan. Maka 9 ini harus kita kurangi dengan 4, sama dengan 0. Nah, terus yang X kuadrat plus X kuadrat plus 6X plus 9 ini tadi jadi X plus 3 dikuadratkan. Maka yang 4 bisa kita pindah ruas ke ruas kanan sama dengan 4. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, ini dapat dari mana angka 9 ini ya? Angka 9 ini dapat dari mana? Nah, sebenarnya ada rumusnya ya. 9 ini saya tuliskan di atas. Nah, 9 itu sebenarnya dapatnya dari min B per 2 ya, B per 2, B per 2 dikuadratkan ya. Nah, jadi 9 tadi sebenarnya dapat dari B per 2 dikuadratkan. Dalam hal ini 9 dibagi 2 dikuadratkan hasilnya 9.
Maka X kuadrat plus 6X plus 9 itu bisa kita tuliskan jadi X plus 3 dikuadratkan. Nah, kalau sudah, berarti ini tinggal kita akarkan saja ya. X plus 3 kuadrat sama dengan 4. Maka X plus 3-nya sama dengan plus minus 2. Maka akan ada dua pilihan. Yang pertama X plus 3 sama dengan 2. Dan X plus 3 sama dengan min 2. Kalau pindah ruas ke kanan, berarti X sama dengan min 1. Dan X sama dengan min 5. Nah, hasilnya akan tetap sama. Ya, yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Sekarang yang ketiga, ya, itu dengan rumus. Ya, rumus ini sering disebut sebagai rumus ABC. Nah, yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, sekarang kita substitusikan ya. Contoh kita X1,2 sama dengan min B. Dalam hal ini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 5. Berarti min 6 plus minus akar B kuadrat. 6 kuadrat ya, langsung ya 36. Dikurangi 4 kali 1 kali C, kita adalah 5. Ya, dibagi dengan 2 kali 1. Nah, sama dengan min 6 plus minus. Nah, ini 36 dikurangi dengan 20 ya. Maka sama aja akar 16. Akar 16 itu adalah 4. 4 dibagi 2. Maka akan ada dua pilihan. Yang pertama, yaitu min 6 ditambah 4 dibagi 2. Yang kedua adalah min 6 dikurangi 4 dibagi 2. Maka hasilnya sama dengan ini min 2 dibagi 2 min 1. Yang ini sama dengan min 10 bagi 2 min 5. Nah, hasilnya akan tetap sama. Nah, jadi nanti tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau difaktorkan bisa gunakan pemfaktoran. Kalau difaktorkan itu tidak mudah, maka kita bisa menggunakan rumus ABC. Dan nanti bentuk-bentuk tertentu kita juga bisa menggunakan juga melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, selanjutnya kita selesaikan soal SIMAK, UTUL maupun soal UTBK. Nah, di sini ada soal SIMAK UI tahun 2018. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat, X min cos X sama dengan 1, di mana X itu dari 0 sampai Pi, tentukan nilai X1 dan X2. Oke, caranya ini harus kita ubah ke dulu dalam persamaan kuadrat. Kalau kita perhatikan di sini ada sin kuadrat dan sini ada cos, maka ini tidak sinkron ya, maka harus diubah ke dalam satu bentuk sin saja ataupun cos saja. Nah, masih ingat identitas trigonometri? Kita punya bentuk sin kuadrat X ditambah cosinus kuadrat X sama dengan 1. Maka yang sin kuadrat X ini bisa kita ubah ke dalam cos. Ya, berarti sin kuadrat X nanti bisa kita ganti dengan 1 min cosinus kuadrat X. Maka persamaan kita jadi 2 buka kurung. Sin kuadrat tadi diganti jadi 1 min cosinus kuadrat X min cos X ya sama dengan 1. Kalau kita kalikan jadi minus 2 cosinus kuadrat X min cos X. Nah, saya tulis urut ya. Ini 2 kali 1 plus 2. Ya, ini pindah ke kiri min 1 sama dengan 0 ya. Nah, atau kita bisa tuliskan semuanya ini dikalikan negatif ya. Supaya jadi enggak minus-minus. Maka jadi 2 cosinus kuadrat X plus cos X. Nah, ini 2 dikurangi 1 itu 1. 1 dikali negatif berarti min 1 sama dengan 0. Nah, dapat kita misalkan cos X ini sama dengan P ya, variabel yang lainnya. Nah, maka kita peroleh 2P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Maka dapat kita faktorkan. Nah, ini 2P kuadrat ya, maka jelas di sini pasti 2P dan di sebelah sini P.
Nah, terus dikalikan min 1 ya. Nah, ini berarti ini min 1 dikalikan dengan plus 1. Nah, cara ngeceknya kalau dikali silang ya, yang tengah harus ketemu 1 ya, atau nilai yang tengah. Ini kalau kalikan ini kan min P ya. Nah, dikalikan ini sama dengan ini min P, ini 2P. Nah, kalau dijumlahkan sama dengan P ya, sesuai nilai yang tengah. Ya. Jadi kalau yang depan jelas 2P kuadrat, yang belakang sudah kita set jadi min 1 ya. Maka kita tinggal ngecek yang nilai tengahnya. Maka diperoleh nilai P-nya sama dengan setengah ya. Ini sama dengan 0. Maka P sama dengan setengah. Dan ini P sama dengan uh, min 1. Nah, P tadi apa? P tadi merupakan permisalan cos X ya. Maka cos X sama dengan setengah dan cos X sama dengan min 1. Cos berapa ya hasilnya setengah? Itu 60 derajat ya. X sama dengan 60 derajat. Cos berapa yang hasilnya min 1? Yaitu 180 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat. Ini kita misalkan X1, ini X2. Oke. Nah, pertanyaan adalah X1 plus X2 ya. Maka bisa kita jumlahkan. Misalkan di sini ya. X1 plus X2 berarti 180 ditambah 60 ya. Sama dengan 240 derajat. Atau kalau kita ubah menjadi bentuk radian, yaitu 4/3 pi radian. Oke, dapat ya? Ini intinya harus kalian ubah dulu ke dalam satu bentuk ya, sin saja atau cos saja. Selanjutnya nomor 2, hasil perkalian semua solusi bilangan real yang memenuhi akar pangkat 3x sama dengan 2/1 plus akar pangkat 3x adalah. Nah, ini kalau kita jeli ya, di sini ada bentuk yang sama, yaitu akar pangkat 3x. Maka bisa kita misalkan akar pangkat 3x itu sebagai P. Maka kita peroleh bentuk P sama dengan 2/1 ditambah dengan P. Ini bisa kita kali silang ya. Ini dikali silang, maka jadi P dikalikan dengan 1 plus P, jadi P kuadrat plus P sama dengan 2. Ya. Untuk itu dikumpulkan jadi 1, P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, jadi P min 2, P plus 2 dikalikan dengan P min 1 ya. Ya, dikalikan sama dengan min 2, dijumlah sama dengan plus 1. Maka diperoleh P sama dengan min 2 ya, dan P sama dengan 1. Nah, sekarang P tadi apa? P tadi adalah akar pangkat 3 dari X ya, yang hasilnya harus sama dengan min 2. Kalau yang sini akar pangkat 3 dari X sama dengan 1. Akar pangkat 3 berapa yang hasilnya min 2? Tentu sama dengan min 8 ya. Nah, akar pangkat 3 dari min 8 itu kan min 2. Sedangkan yang ini akar pangkat 3 berapa yang hasilnya 1? Yaitu 1. Nah, pertanyaannya suruh mengalihkan ya hasil perkalian semua solusi. Maka min 8 dikali dengan dikalikan dengan 1. Ya, yaitu hasilnya sama dengan min 8. Oke. Nah, demikian pembahasan pertama kita tentang persamaan kuadrat. Nanti kita lanjutkan lagi untuk materi persamaan kuadrat yang lainnya. Halo semuanya para pejuang PTN. Kali ini kita akan melanjutkan materi persamaan kuadrat bagian kedua. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat ini,
Kakak punya cara gampang untuk menghafalkannya. Nah, kita ketahui bahwa persamaan kuadrat itu kalau digambarkan merupakan suatu parabola ya. Parabola yang dia bisa terbuka ke atas atau dia bisa juga terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah tergantung dari apa? Yaitu tergantung dari nilai A ya. Ya. A-nya positif, maka dia terbuka ke atas. A-nya negatif, dia terbuka ke bawah. Oke, itu ya. Pertama dipegang dulu terbuka ke atas dan terbuka ke bawahnya. Selanjutnya, kalau dikaitkan dengan perpotongan terhadap sumbu X, maka bisa memotong di dua tempat, memotong sumbu X itu di dua tempat, ya, seperti ini. Atau bisa jadi dia itu memotong cuma di satu tempat. Ini kalau terbuka ke atas, kalau terbuka ke bawah berarti ini ya. Atau bisa jadi dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, untuk memotong di dua tempat, satu tempat maupun tidak memotong, yaitu syaratnya menggunakan nilai diskriminan. Kalau diskriminannya itu positif, maka dia memotong di dua tempat. Diskriminannya sama dengan 0, memotong di satu tempat. Dan diskriminannya negatif, dia tidak memotong. Ya, jadi diingat-ingat bentuk umum kita AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kalau A-nya positif terbuka ke atas, terus kalau dia A-nya negatif terbuka ke bawah. Untuk memotong di dua tempat, yaitu D positif, satu tempat. D sama dengan 0 dan D negatif itu untuk yang tidak berpotongan. Dengan D diskriminan ya. Masih ingat ya rumus diskriminan itu? B kuadrat min 4AC. Nah, itu ya. Nah, akar itu yang mana? Akar itu sebenarnya merupakan perpotongan kurva itu dengan sumbu X ya. Jadi sebenarnya yang ini, karena ini akarnya ya. Nah, ini merupakan akarnya. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama, dia memiliki dua akar real berbeda. Ya, ini punya dua akarnya. Kali ini merupakan akarnya. Dua akar real berbeda. Kalau ini punya satu akar real ya, atau kita sering sebut sebagai akarnya kembar. Kalau yang ketiga, dia nggak memotong, berarti di ini dia tidak memiliki akar. Mudah ya untuk jenis-jenis akar persamaan kuadrat ini. Nanti lebih dalamnya kita kerjakan beberapa contoh soal. Selanjutnya, kita akan membahas juga tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah, ya, jumlah dan kali persamaan kuadrat. Jadi misalkan kita punya persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Misalkan dia memiliki akar itu X1 dan X2. Nah, maka nanti sifat-sifatnya kalau X1 ditambah X2 itu rumusnya min B per A. Ya. X1 kali X2 min B per A. Kalau X1 dikalikan X2 yaitu sama dengan C per A. Nah, satu lagi, kalau X1 min X2, yaitu sama dengan akar D, ya, akar D per A. Tapi ini nanti diambil positifnya ya, maka kita harga mutlakan. Nah, nanti akan ada beberapa bentuk ya, yang dia itu tidak berbentuk X1 plus X2, X1 kali X2 maupun X1 min X2. Nah, misalkan yang pertama, bentuk yang jumlah kuadrat ya. Jadi kalau kita nanti punya bentuk X1 kuadrat plus X2 kuadrat, nah ini cara mengubahnya diubah ke bentuk X1 plus X2 dikuadratkan min 2X1 kali X2. Nah ini yang sering banget nanti akan kita pakai ya. X1 plus X2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 dikuadratkan min 2 kali X1 X2. Nah, bisa jadi dia juga bentuk
yang kurang ya. Nah, kalau kita misalkan punya X1 kuadrat min X2 kuadrat. Bentuk yang kedua adalah X1 kuadrat min X2 kuadrat. Nah, tentu ini mudah ya. Karena sudah sering pakai, yaitu X1 plus X2 dikalikan dengan X1 min X2. Nah, X1 plus X2 tentu merujuk min B per A, dan X1 min X2 tadi akar D per A. Nah, yang sering digunakan juga yang bentuk X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, maka kalau ketemu bentuk yang pangkat 3 seperti ini, kalian bisa ubah ke bentuk X1 plus X2 dipangkatkan 3 dikurangi 3 kali X1 kali X2 dikali X1 plus X2. Nah, ini ya, kalau bentuknya pangkat 3. Nah, gimana kalau pangkat 3 tetapi dia negatif? Maka jadi X1 pangkat 3 dikurangi X2 pangkat 3. Nah, itu hasilnya dari X1 min X2 pangkat 3 ditambah 3 kali X1 X2 dikalikan dengan X1 min X2. Nah, inilah bentuk yang pangkat 3. Jadi bentuk dasarnya itu cuma ada 3, tambah, kali, dan kurang. Nah, tapi nanti kalau pangkat 2, ya, tambah maupun kurang, pangkat 3 tambah maupun kurang, kalian bisa gunakan rumus yang di bawah ini. Oke, kita selanjutnya ke beberapa contoh ya, atau beberapa latihan soal. Di sini ada soal UTBK tahun 2020, MTK IPA. Himpunan bilangan K sehingga persamaan kuadrat ini memiliki setidaknya satu akar real positif. Nah, di sini ada kata kunci ya. Setidaknya satu akar real positif. Nah, pertama ada satu akar real positif ya. Setidaknya satu akar real positif. Maka dia menggunakan syarat yang mana? Nah, kalau kita lihat ya, setidaknya satu akar real positif. Berarti dia bisa satu, ya, bisa punya satu akar, atau bisa jadi dia punya dua akar. Kalau punya dua akar tadi D lebih besar dari nol. Nah, kalau yang kedua D, satu akar itu D sama dengan nol. Maka untuk syarat setidaknya satu akar real, nah, saya tulis ya, setidaknya satu akar real. Nah, tentu syaratnya ini diskriminannya harus lebih besar sama dengan nol. Nah, maka kita cari diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Jadi dalam hal ini B kuadrat ya, 2K min 1 kuadrat min 4 kali A-nya 1, ya, C-nya X plus 5. Ini harus lebih besar sama dengan nol. Ini kita kuadratkan berarti 4 dikali X kuadrat min 2X plus 1 min ini 4K min 20 ya. Harus lebih besar 0. Kalau kita kumpulkan jadi 1, menjadi 4K kuadrat, ini jadi min 8K ya. Min 8K dengan min 4K. Maka jadi min 12K. Ini 4 kali 1, 4. 4 dengan min 20, berarti min 16 ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, cara menyelesaikannya, tinggal cari pembuat 0 ya. Seperti biasanya, dicari pembuat 0. Maka ini kita cari pembuat 0 dulu, kita sama dengan kan 0 ya. 4
K kuadrat min 12K min 16. 0 dikecilkan, disederhanakan dibagi 4. K kuadrat min 3K min 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi K min 4 dengan K plus 1. Jadi K-nya sama dengan 4 atau K sama dengan min 1. Terus digambar ya, jangan lupa. Yaitu min 1 dan 4 ya. Min 1 dan 4. Nah, dua-duanya ikut ya, min 1 maupun 4-nya. Nah, tandanya apa? Tandanya plus, min, plus ya. Plus, min, plus, yang diambil yang plus ya, karena lebih besar dari 0. Nah, ini. Oke, maka penyelesaian kita ya, bisa kurang dari min 1 ya, dan lebih besar dari 4. Sebelumnya, syarat yang kita gunakan yaitu setidaknya satu akar real, yaitu diskriminannya lebih besar dari 0. Jadi kalau kita perhatikan di soal, di sini setidaknya satu akar real positif. Nah, jadi ada satu akar real positif. Nah, maka penyelesaian yang D lebih besar dari 0 ini belum selesai. Nah, sebenarnya sekarang pengaruhnya setidaknya satu akar real positif. Nah, kalau setidaknya satu akar real positif, berarti bisa jadi dia akar-akarnya itu positif dan positif, ataupun bisa jadi positif dan negatif. Nah, sebenarnya bisa kita selesaikan ya dua kasus ini, tapi cukup susah ya, karena ada dua kasus yang harus diselesaikan, maka lebih mudah kita menyelesaikan counternya atau sebaliknya. Kasus yang ketiga yaitu negatif dan negatif. Nah, maka jauh lebih mudah kita selesaikan yang negatif-negatif ini ya. Jadi harusnya yang kita selesaikan itu yang positif-positif, positif-negatif. Nah, tapi karena nanti penyelesaian jadi panjang, lebih mudah kita selesaikan aja counternya, yaitu negatif dan negatif. Nah, kalau negatif dan negatif, maka nanti X1 plus X2-nya, yaitu negatif ditambah negatif, tentu dia harus negatif ya, atau kurang dari 0. Nah, rumus X1 plus X2 itu min B per A, maka jadi min 2K plus 1 per 2 per A ya, A-nya itu 1, dia harus kurang dari 0. Sorry, ini negatif ya. Negatif kurang dari 0. Nah, ini kedua ruas bisa kita bagi dengan negatif 2, maka jadi K min 1 lebih besar dari 0, atau K lebih besar dari 1. Nah, sekarang syarat yang kedua, yaitu X1 dikali X2 sama harus apa? Kalau negatif dikali negatif, tentu harus positif ya. Nah, X1 dan X1 kali X2 itu rumusnya C per A ya. Berarti jadi K plus 5 itu harus lebih 0. Berarti K-nya harus lebih besar dari min 1. Sorry, min 5 ya. Nah, ini min. Selanjutnya kita gabungkan kedua buah solusi, yaitu K lebih besar dari 1. Kalau kita gambarkan ya. Ini 1 dia lebih besar berarti ke kanannya. Dan K lebih besar dari min 5. Maka ini juga ke kanannya. Nah, tentu yang memenuhi keduanya yaitu yang K lebih besar dari 1. Maka ini solusi untuk yang biru ya, atau yang min-min itu adalah K lebih besar dari 1. Nah, maka untuk solusi yang akan kita cari ya, yang plus-plus dan plus-min ini tinggal sebaliknya saja ya. Maka sebaliknya dari ini adalah K kurang dari 1. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan K kurang dari 1 ini dengan solusi yang setidaknya satu akar real tadi. Ya, berarti 1 itu di sini ya. Nah, 1 di sini, dia kurang dari 1, maka dia ke kiri. Nah, maka yang memenuhi keduanya tentu yang bagian sebelah sini ya. Sini memenuhi keduanya kurang dari min 1. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, itu ya jawaban untuk soal MTK IPA UTBK 2020.
Lanjut ke soal nomor 4. Ini adalah soal Matematika Soshum UTBK 2019. Jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat berikut, diketahui juga B kuadrat sama dengan A plus 10, maka C kuadrat plus C adalah apa? Nah, sekarang soal nomor 4, diketahui di sini adalah A dan B itu adalah akar-akar ya. Nah, kalau akar-akar itu selalu kita pakai, yaitu ditambah dan dikalikannya. Nah, maka A plus B, ya, itu rumusnya min B per A. Berarti dalam hal ini adalah min dari min A plus 3 ya, jadi tinggal A plus 3. Nah, tinggal kita selesaikan. Maka dapat ini B-nya sama dengan 3. Terus pakai yang dikali ya. A kali B itu sama dengan C per A, berarti ini C per 1. Nah, sudah diketahui di sini nilai B-nya tadi 3 ya, berarti 3A, sorry, 3 ya, B-nya diganti 3 ya, 3A sama dengan C. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai C-nya ya, karena yang dicari di sini C kuadrat plus C. 3A sama dengan C, dan kita tadi juga punya bentuk ini ya, B kuadrat sama dengan A plus 10. Nah, B-nya sudah diketahui ya, nah, maka bisa kita substitusi ke sini. B-nya tadi 3 ya, berarti 3 kuadrat sama dengan A-nya yang mau kita cari, ditambah dengan 10. Berarti ini 9 ya, 9 dikurangi 10 sama dengan A, A-nya sama dengan min 1. Nah, kita substitusikan di sini, A-nya sama dengan min 1. Berarti 3 kali min 1 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan min 3. Yang ditanya yaitu C kuadrat plus C ya. Berarti min 3 kuadrat ditambah dengan min 3. Yaitu sama dengan min 3 kuadrat berarti 9 ya. 9 dikurangi 3 yaitu sama dengan 6. Jawabannya yang B. Ya, oke, diperoleh ya. Jawabannya yaitu 6. Jadi tinggal kalian gunakan aja rumus yang dijumlah dan dikalikan. Lanjut soal nomor 5. Ini ada soal UM-UGM tahun 2019. Salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3A min 5X plus 3 sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lainnya. Perkalian dari nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah, nah kita misalkan saja dulu ya. Jadi akar-akarnya itu misalkan X1 dan X2. Ini X1 diketahui tadi salah satu itu 3 kali yang lainnya. Berarti X1 itu kita misalkan 3 kali X2. Nah, kalau sudah, kita tinggal menggunakan sifat-sifatnya tadi. X1 plus X2 sama dengan min B per A ya. Dalam hal ini berarti 3A min 5. Ya. Terus yang dikalikan juga kita tulis X1 dikalikan X2 yaitu sama dengan C per A. Dalam hal ini adalah 3. Nah, sekarang punya dua persamaan ini kita manfaatkan ya untuk mencari nilai X1 dan X2-nya. Nah, karena diketahui juga tadi X1 sama dengan 3X2 ya. Maka di persamaan yang kedua ini kita ganti X1-nya dengan 3X2. Maka 3X2 dikali X2 sama dengan 3. Nah, ini 3-nya bisa dicoret ya, kedua ruas dibagi 3. Maka X2 kuadrat sama dengan 1. Maka X2-nya sama dengan plus minus 1. Oke, dapat ya. X2-nya sama dengan plus minus 1. Nah, maka ini X2-nya tadi bisa 1. Ya, X2-nya bisa min 1. Nah, sekarang kita cari X1-nya. Ya, X1 tadi rumusnya 3 kali X2. Maka 3 kali 1 itu 3. Atau bisa juga X2-nya, X1 itu 3 kali min 1 ya. Jadi min 3. Oke, sekarang kita cari nilai A-nya menggunakan rumus ini ya. X1 plus X2 sama dengan 3A min 5.
X1. Nah, kita gunakan nanti kan pertanyaannya perkalian dari nilai A yang memenuhi persamaan tersebut ya. Nah, maka A itu nanti ada dua kemungkinan karena ada dua kasus ini ya. Kita gunakan kasus yang pertama dulu bahwa X2-nya 1, X1-nya 3. Maka X1 plus X2 ya berarti 1 ditambah 3 ya, itu sama dengan 4 ya. 4 sama dengan 3A min 5. Pindah ke sana jadi 9 sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 3. Terus yang kedua, X1 plus X2-nya berarti tambah ya ini min 4 ya. Berarti min 4 sama dengan 3A plus, sorry, 3A min 5. Nah, kita pindah ruas ke kiri ya. Berarti jadi 1 ya. 1 sama dengan 3A, berarti A-nya sama dengan 1/3. Nah, sekarang tinggal ditanya tadi apa? Perkalian ya, kita kali dua kemungkinan A ini ya. Kita tulis di bawah saja. Nah, berarti 3 dikalikan dengan 1/3 sama dengan 1. Jawabannya yang D. Oke. Mudah ya, jadi tinggal dimisalkan saja sesuai pertanyaan di soal. Selanjutnya soal nomor 6, ini ada soal SIMAK UI tahun 2018. Persamaan kuadrat X kuadrat plus A plus 6X ditambah 9A min 1 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda, yaitu X1 dan X2, di mana A-nya negatif, dan diketahui bentuk seperti itu, kita suruh mencari A kuadrat plus A. Nah, eh, caranya ya, caranya itu selalu kita pakai bentuk yang standar dulu ya, yang tadi X1 plus X2, yaitu yang rumusnya min B per A ya, berarti kalau dalam hal ini min dari A plus 6 ya, kita tulis min A min 6, selalu dan digunakan juga X1 kali X2, yaitu C per A ya, dalam hal ini 9A min 1, itu selalu kita gunakan. Oke, selanjutnya kita gunakan yang diketahui yang lainnya ya, yaitu ada bentuk nih X1 kuadrat ditambah X1 X2 ditambah X2 dikuadratkan. Nah, kalau kita familiar ya, ini kalau kita familiar, masih ingat ya, kalau kita punya bentuk X1 plus X2 dikuadratkan itu sama dengan apa? X1 kuadrat plus 2X1 X2 plus X2 dikuadratkan. Maka bentuk yang atas ini ya, bentuk yang atas ini bisa kita ubah ke dalam bentuk X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi sebentar ya dikurangi ya X1 X2 gitu ya. Karena kalau X1 plus X2 kuadrat kan X1 kuadrat ditambah 2X1 X2 ditambah X2 dikuadratkan. Maka kalau bentuk yang atas ini karena nggak ada duanya ya, maka harus kita kurangi dengan X1 dikali dengan X2. Nah, ini harus sama dengan min 12A plus 1. Oke, mudah ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi saja ya, apa yang diketahui di situ. Yang pertama ada X1 plus X2 yaitu min A min 6 ya. Nah, ini bisa kita tulis min A min 6 kuadrat min X1 kali X2. Nah, X1 kali X2 tadi sama dengan 9A min 1. Maka ini kita ganti jadi 9A min 1 ya, harus sama dengan min 12A plus 1. Ini min 12A plus 1. Sudah ya, tinggal kita jabarkan saja. Oke, ini dikuadratkan jadi A kuadrat min 12, sorry, plus 12A plus 36. Ini jadi min 9A plus 1. Ini dipindah ke kiri ya. Plus 12A min 1 sama dengan 0. Kalau kita bentuk jadi A kuadrat, ini 12A, dan min 9A plus 12A. Berarti 24 dikurangi 9 ya, plus 15. Nah ini 36 ditambah 1 dikurangi 1, berarti plus 36.
sama dengan 0. Oke, tinggal kita faktorkan ya. Jadi A plus 12 dan A plus 3 ya, dikalikan sama dengan 36, dijumlah sama dengan 15. Maka dapat nilai A-nya sama dengan negatif 12 dan A sama dengan negatif 3. Yang ditanya tadi apa? Maka nilai dari A kuadrat plus A sama dengan berapa? Nah, tentu ini harus kita coba keduanya ya. Karena A-nya ada dua kemungkinan, bisa min 3 atau min 12, harus dicoba kedua-duanya. Nah, kita coba dulu yang min 3 ya, yang angkanya kecil. Maka ini kalau kita cari, A kuadratnya jadi 9, ditambah dengan A ya, A-nya tadi min 3. Maka hasilnya sama dengan 6. Nah, sudah ada ya jawabannya 6. Yang B ya. Jadi mungkin kalau kita cari yang min 12, angkanya jadi besar sekali ya. Maka jawabannya yang kita pakai yang 6. Nah, demikian pembahasan tentang materi persamaan kuadrat bagian kedua. Nanti kita lanjutkan untuk bagian yang ketiga. Terima kasih. Halo semuanya para pejuang PTN. Kali ini kita lanjutkan materi tentang persamaan kuadrat bagian ketiga. Untuk bagian ketiga ini kita akan belajar tentang membentuk persamaan kuadrat baru. Nah, untuk membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya ya, persamaan kuadrat baru yang misalkan akar-akarnya kuadrat baru tadi adalah alfa dan beta, maka nanti cara membentuknya tinggal kita susun, yaitu X kuadrat min. Selalu min ya di sini. Alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, ini cara membentuk persamaan kuadrat baru. Itu X kuadrat min alfa plus beta X ditambah alfa kali beta. Nah, untuk mencari nilai dari alfa plus beta dan alfa min beta, ini nanti biasanya masih dikaitkan dengan akar-akar persamaan kuadrat yang lama ya. Jadi misalkan di sini ada persamaan kuadrat baru dari persamaan kuadrat yang lama. Yang lama itu misalkan akarnya X1 dan X2 ya. Nah, maka nanti untuk mencari alfa dan beta, ini tetap menggunakan nilai X1 dan X2-nya. Ya, jadi nanti tetap dipakai ya X1 plus X2, yaitu yang rumusnya min B per A, dan X1 kali X2, yaitu C per A. Ini masih kita pakai. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu soal UM-UGM tahun 2019. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 7X plus 1 sama dengan 0, maka persamaan yang akar-akarnya akar P ditambah akar Q, dan P kuadrat plus Q kuadrat sama dengan berapa? Oke, cara penyelesaiannya tadi yang sudah saya katakan di awal, selalu dipakai sifat dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Dalam hal ini X kuadrat min 7X plus 1 ya. Maka P plus Q, yaitu rumusnya min B per A, itu sama dengan 7. P kali Q berarti C per A, berarti sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari uh, alfa dan beta, yaitu akar-akar persamaan kuadrat baru. Dalam hal ini, alfanya itu adalah akar P ditambah akar Q, dan betanya adalah P kuadrat plus Q kuadrat. Oke, cara menyelesaikannya gimana? Nah, caranya kita pakai jembatan ya. Cara jembatannya gini. Akar P ditambah akar Q ya. Ini kita misalkan K gitu ya. Kita misalkan akar P ditambah akar Q itu sama dengan K. Akan kita cari berapakah nilai K tersebut. Yaitu caranya dengan mengkuadratkan kedua ruas.
Jadi akar P ditambah akar Q, ini kita kuadratkan keduanya. Nah, maka kalau dikuadratkan, hasilnya sama dengan P ya, plus 2 akar PQ plus Q sama dengan K kuadrat. Jelas ya. Jadi dikuadratkan, jadi akar P dikuadratkan, itu P, ditambah 2 akar P kali akar Q jadi 2 akar PQ, ditambah akar Q dikuadratkan jadi Q. Nah, sudah diketahui nih, ada P plus Q-nya. P plus Q-nya tadi 7. Ya, ini ada P, ada Q ya. P plus Q-nya 7. Di 7 ditambah P kali Q tadi 1. Berarti tambah 2 ya. Yaitu sama dengan K kuadrat. Nah, berarti 7 ditambah 2, ini 9 sama dengan K kuadrat ya. Maka kita peroleh K-nya sama dengan 3. Nah, berarti dapat ya, akar P ditambah akar Q, yaitu sama dengan K, yaitu sama dengan 3. Nah, sekarang kita nyari yang P kuadrat plus Q kuadrat. Ini juga sering kita gunakan ya, yaitu diperoleh dari P kuadrat plus Q kuadrat. Tadi rumusnya sudah dituliskan di depan ya. P plus Q dikuadratkan min 2P Q. Berarti sama dengan 7 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ya. 49 dikurangi 2, 47. Nah, sekarang tinggal kita bentuk persamaan kuadrat baru. Yaitu rumusnya tadi X kuadrat min, ya selalu min, alfa plus beta. Ya, kalau dalam hal ini berarti alfa kita itu 3 dan 47 ya. Berarti 3 ditambah 47 ya, ditambah dengan yang dikali ya. Berarti di sini 3 dikali 47 sama dengan 0 ya. Maka kita peroleh X kuadrat min 50X plus 141 sama dengan 0. Jawabannya yang apa? C ya, X kuadrat min 50X ditambah 141. Mudah ya, itu membentuk persamaan kuadrat baru. Lanjut, soal nomor 2, masih membentuk persamaan kuadrat baru, ada soal SBMPTN 2014. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan berikut, persamaan kuadrat yang akar-akarnya ini dan ini adalah. Nah, caranya, ya kita selalu gunakan ya, tadi X1 plus X2 itu min B per A, berarti dalam hal ini 1 ya. X1 kali X2 yaitu C per A. C per A berarti sama dengan min 3. Nah, selanjutnya kita cari ada X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ya. Nah, tadi sudah ada rumusnya sebenarnya nih. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan apa? X1 plus X2 dikuadratkan dikurangi 2X1 X2. Berarti sama dengan X1 plus X2-nya 1 ya. 1 kuadrat min 2 kali min 3. Nah, sama dengan 1 ditambah dengan 6 sama dengan 7. Sekarang yang 2X1 ditambah 2X2. Ini duanya bisa dikeluarkan ya. Jadi X1 ditambah dengan X2. Maka jadi 2 kali X1 plus X2 tadi sama dengan 1 ya. Maka sama dengan 2. Sekarang persamaan kuadrat barunya ya tinggal X kuadrat min yang ditambah. Jadi 7 ditambah 2 X ditambah yang dikali. 7 dikali 2 sama dengan 0. Maka jadi X kuadrat min 9X plus 14 sama dengan 0. Jawabannya yang C ya, X kuadrat min 9X plus 14 sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 9, SIMAK UI tahun 2019. Diketahui fx sama dengan 2x min 1. Jika fx kuadrat min 3fx plus 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2. Dengan x1 kurang dari x2, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus x2 dan x2 min 2 adalah.
Oke, berarti kita pertama harus menyelesaikan bentuk ini ya, fx kuadrat min 3fx plus 2. Nah, bentuk ini sebenarnya bisa kita faktorkan ya. Ini bisa kita faktorkan kalau dikali 2 dijumlah min 3. Nah, berarti fx min 2 dan fx min 1 ya, dikalikan sama dengan 2, dijumlah sama dengan min 3, sama dengan 0. Berarti fx-nya sama dengan 2, dan fx sama dengan 1. Fx tadi apa? Fx tadi 2x min 1, sama dengan 2, berarti 2x sama dengan 3, x-nya 3 per 2. Menurutnya ini 2x min 1 sama dengan 1, 2x sama dengan 1, sorry, 1 ditambah 1 ya. Maka jadi 2, x-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita bentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 min 2. Tadi diketahui x1 itu kurang dari x2. Berarti ini haruslah x1, x2-nya yang 3 per 2. Nah, kita cari sekarang ada x1 plus 2. Berarti 1 ditambah 2 ya, sama dengan 3. Dan x2 min 2, yaitu 3 per 2 dikurangi 2, yaitu min setengah. Sekarang tinggal kita bentuk persamaan kuadrat barunya, yaitu x kuadrat min. Nah, selalu min ya. Ditambah 3 ditambah setengah x ditambah dengan yang dikali ya. 3 dikalikan dengan min setengah sama dengan 0. Maka kita peroleh x kuadrat, ini 3 dikurangi setengah ya, jadi 2,5 ya, atau 5 per 2, min 5 per 2x dikurangi 3 per 2. Kalau sudah, tinggal kita kalikan kedua ruas dengan 2, yaitu 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Jawabannya C. Demikian pembahasan kita tentang materi persamaan kuadrat. Kita sudah belajar bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat, lalu tentang jenis-jenis akar, dan yang ketiga tentang membentuk persamaan kuadrat baru. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.